Kalau biasanya dulu ujiannya cuma sekali ada 2 soal. Jadi sekarang Pak Arief silakan mengatur ujiannya sendiri, saya mengatur ujian saya sendiri. Jadi kita akan bertemu kapan kita? Hari Selasa, insya Allah jam 10. Ya, jam 10. Baik, saya akan lihat materi yang lain, tidak termasuk bahan saudara di dalam ujian, tetapi saya ingin saudara bisa memahamilah sedikit paling tidak tentang materi ini. Kita punya waktu sebentar. Sebentar saudara, saya cari dulu materinya. Baik, saudara melihat slide-nya? Sudah, Pak. Ya, Sudah. Baik, Pak Arief memberikan project, ada kuliah project Pak Arief. Ada? Pak Arief apakah memberikan kuliah project seperti ini? Tidak? Belum sepertinya, Pak. Belum ya. Baik. Nah, yang ingin saya tekankan, saudara, yang saya inginkan kan bukan tentang projectnya ini, tetapi penggunaan satu teknik tertentu yang sekarang mungkin saya sudah berikan ini. Materinya ini sudah saya kirimkan saudara, seingat saya ya. Sudah. Ada materinya? Ada? Ada ya? Tidak ada, saudara? Ada ya, Pak. Baik, kita akan lihat ini sebentar, saudara. Jadi tentang ini saya lampaui saja yang begini-begini. Kita melihat, saya langsung saja ke contoh soal. Jadi kalau saudara seperti yang kita lihat pada line balancing, untuk proyek saudara punya soal begini. Jadi saya punya kegiatan namanya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang digambarkan dalam bentuk network seperti ini. Seperti yang kita lakukan untuk line balancing. Mirip-mirip. Berapa waktunya A ini 2, berapa waktunya B 3, C 4, D 2, dan ini hubungannya. Hubungannya begini, jadi A, B ini didahului oleh A, C didahului oleh A, D didahului oleh A. Nah, kalau ada yang begini nih, saudara, dummy begini, itu artinya apa? Ada kegiatan yang tidak ada waktunya, hanya untuk menunjukkan keterkaitan. F berarti didahului apa, saudara? F didahului oleh B dan ini. Dan dummy ini didahului oleh C. Sehingga kalau dilihat F didahului B dan C. E didahului oleh B dan C. Begitu. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang penggambaran ini. Nah, kalau tidak digambarkan begini, digambarkan dalam bentuk note juga boleh. Maksudnya kegiatannya itu bukan digambarkan di panah, tetapi digambarkan di bolanya ini. Di lingkarannya ini. Nah, kalau saya punya soal begini, untuk proyek ini, penyelesaiannya ini adalah kita mencari yang dinamakan waktu untuk menyelesaikan proyek dan yang dinamakan lintasan kritis. Ya. Saya berhenti dulu di sini. Kalau saudara ini tadi daftarnya seperti ini, A tidak ada yang mendahului, B didahului A, C didahului ini. Kalau saya gambar, saya dapat gambar seperti ini. Kalau saya menggunakan model di mana kegiatannya digambarkan di panahnya. Tetapi kalau kegiatannya digambarkan di lingkaran, gambarnya agak sedikit berbeda. Tetapi dua-duanya sama-sama betul ya. Ya. Saudara mendengar suara saya dengan baik? Dengar, Dengar ya? Baik. Nah, apa yang saya cari? Gimana saya menyelesaikan? Kapan proyek ini bisa selesai? Nah, caranya begini, saudara. Untuk menyelesaikan ini adalah saudara bisa gerak maju dan gerak mundur. Gerak maju itu maksudnya bagaimana? Saya mulai dari node 1 ini. Kegiatan A. Kapan saya mulainya? Saya mulai yang paling pagi, saudara. Hari yang paling pagi, yaitu hari ke-0 ini. Saya mulai hari ke-0. Karena saya tidak ingin menunda. Kapan selesainya kegiatan A? Karena waktunya 2, maka penyelesaiannya adalah hari kedua. Saya tuliskan di sini.
Dari mana 2 ini? 0 mulai, waktunya 2, saya dapat 2. Paham, saudara? Ya. Sekarang, kalau untuk kegiatan D ini, saya mulai hari keberapa? Saya mulai hari kedua. Ini yang paling pagi, hari kedua. Waktunya adalah 2, sehingga penyelesaiannya adalah hari keempat. Ini saya tuliskan di bawah. Nah, saya maju terus sampai kegiatan yang terakhir, C. Gimana caranya saya meletakkan waktu-waktu yang di bawah ini? Nah, kalau panahnya cuma 1, seperti ini, saya tambahkan saja 0 tambah 2. Ini panahnya cuma 1, saya tambahkan 2 ditambah 2, dapat 4. Ini panahnya berapa yang ke sini? Ada 2 panah. Ya. Yang ke sini ada berapa? Ada 3 panah, 1, 2, 3. Yang ke sini ada 3 panah. Nah, kalau ada 3 panah, saudara cari yang nilainya paling besar. Ya, misalnya ini. Kalau saya punya ini, dari sini kalau saudara lewat di sini, ini mulainya hari kedua, saya tambah dengan B, ini bisa selesai hari kelima. Tetapi karena dari sini ada hari kedua, saya tambah dengan 4, ini hari ke-6, panahnya 1. Kalau saya lewat sini, ini 6, saya tambah, ini 0, tidak ada waktunya, dummy ini, maka nilainya adalah 6. Nah, saya pilih yang lebih besar, yang paling besar. Ya. Saya beri contoh yang ini lagi. Ini mulainya hari keberapa ini? Mulainya hari ke-6. Ini 4, mulainya hari ke-6. Waktunya 6. Sehingga 6 tambah 6 adalah 12. Kalau lewat sini, 4 saya tambah 2, waktunya 6. Kalau lewat sini, 6 saya tambah 3, waktunya 9. Tapi saya ambil yang paling besar. 6 ditambah dengan 6, 12. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Misi, Pak. Silakan, ya. Untuk silakan. aktualnya dummy itu seperti apa ya, Pak? Jadi dummy ini tidak punya bentuk aktual. Dummy ini hanya cara saya untuk menunjukkan kaitan gini. Misalnya ya, saya punya begini. Nah, itu hanya terjadi kalau saudara gambarkan kegiatan ini di panahnya ini. Kalau saudara gambarkan kegiatan di lingkaran, tidak terjadi dummy ini. Jadi misalnya begini ya, saya punya kegiatan gini. Nah, gini. Saya punya kegiatan yang gini. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Gitu. Kalau begini artinya apa? B didahului A, D didahului C. Gimana kalau saya ingin mengatakan bahwa B ini didahului juga oleh C? Tetapi, jadi B didahului oleh A dan C, tetapi D hanya didahului oleh C. Nah, kalau saya gambarkan gini sekarang. Saya gambarkan gini. Ini saya punya apa ini, saudara? Nah, saya gambarkan ini A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Kalau gini artinya apa? Bahwa B didahului apa, saudara? B didahului oleh apa? A dan C. Itu ya. Kemudian D ini didahului oleh apa? Kegiatan A dan C. Nah, saya inginnya tidak begitu. Saya inginnya B ini didahului oleh A dan C, tetapi D hanya didahului oleh C. Nah, maka di sini saya buat panah dummy ini. Tidak ada waktunya. Sehingga kalau gitu, B ini didahului oleh A dan dummy. Karena dummy ini didahului oleh C, maka berarti B didahului oleh C. Tetapi D hanya didahului oleh C. Tidak didahului oleh A. Tidak bisa saya gambarkan begini, karena kalau saya gambarkan gini berarti D juga didahului oleh A. Paham, saudara Akmaluddin? Paham, Pak. Paham ya? Ada yang ditanyakan lain. Jadi ini tidak ada artinya. Karena apa ini? Tidak ada resources. Kegiatan ini tidak ada resources, tidak ada waktu. Cuma sekedar untuk menunjukkan keterkaitan ini. Karena saya tidak mau yang seperti ini. Nah, maka saya punya keterkaitan seperti menggunakan dummy ini. Sehingga kalau ini, nah kenapa 4-nya ini tidak digabung di sini? Tidak. 4 tidak boleh digabung di sini. 4 harus terpisah karena antara 2 buah node ini tidak boleh ada kegiatan yang lebih dari 1. Maka itu saya buatkan node di sini.
kemudian ini diberi dummy. Tetapi artian yang sebenarnya tidak ada artian teknis. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, kembali lagi untuk melihat ini apa yang saya lakukan, saya maju ke depan. Kalau panahnya 1, saya tambahkan ini waktu awal plus waktu kegiatan. Kalau panahnya lebih dari 1, saya cari yang paling besar. Sehingga waktu ini dari sini, kalau saya lewat ke sini, untuk kegiatan ini ada 3. Ada E, ada J, dan ada I. Kalau yang I berapa? Mulainya hari ke-4, ditambah 3, ini mestinya 7. Ini mulai hari ke-12, ditambah 6, 18. Ini mulai hari ke-6, ditambah 4, 10. Saya ambil yang paling besar, yaitu 12 tambah 6, 18. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau saya sudah sampai di ujung seperti ini, maka yang di atasnya saya beri 18. Saya menentukan sekarang waktu yang akhir. Gimana menentukan waktu paling akhir? Nah, kalau panahnya cuma 1, pangkal panahnya cuma 1, seperti ini. Ini pangkal panahnya kan cuma 1 dari sini aja. Tidak ada lagi. Maka saudara kurangkan antara waktu yang paling akhir dengan waktu kegiatan. Sehingga kalau saya cari ini 18, saya kurangi 6 jadi 12. Tetapi kalau panahnya lebih dari 1, seperti ini, maka cari yang paling kecil. Kalau lewat sini berapa saudara? 18, saya kurangi 4, mestinya 14. Tapi dari sini, 12 dikurangi 3, dapat 9, saya ambil yang lebih kecil. Kalau saudara lihat ini ada berapa pangkal panah? Di sini ada 2 pangkal panah. Kalau saya lewat dari sini, 18 dikurangi 3, 15. Tapi dari sini 12 dikurangi 2, 10. Ambil yang paling kecil. Ke sini ada 3 panah, pangkal panah. Lewat sini, 9 dikurangi 3 adalah 6. 6 dikurangi 4 adalah 2. 10 dikurangi 2 adalah 8. Pilih yang kecil. 6 dikurangi 4, 2. Nah, sekarang semua sudah terisi. Jadi ini berangkatnya paling pagi hari ke-0. Dan ini harus selesai paling lambat hari kedua. Gitu maksudnya. Kegiatan yang keluar dari titik 5 ini berangkatnya paling pagi hari keberapa? Hari ke-4. Tidak bisa lebih pagi dari itu. Karena apa? Karena masih menunggu. Jadi kalau ini mau berangkat, dia menunggu D. D menunggu A. A2, D2 berarti dia berangkatnya paling pagi hari ke-4. Nah, tetapi kegiatan ini harus selesai paling akhir hari ke-10. Jadi kegiatan D ini hari 10 paling akhir. Karena kalau dia berangkat ke 11, maka 11 ditambah 2, 13, ditambah 6 jadi 19. Sehingga ini menunjukkan adalah kegiatan waktu yang paling akhir. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saudara masih mendengar suara saya dengan baik? Masih, Pak. Masih, oke. Ada yang ditanyakan silakan. Kalau jelas, ya alhamdulillah. Ya. Kalau semuanya ini sudah selesai, ini sudah terisi dengan cukup. Nah, berarti apa artinya ini? Bahwa proyek ini bisa diselesaikan pada hari ke-18. Tidak bisa lebih cepat dari itu, kecuali kalau dipercepat. Tetapi tidak perlu lebih lama dari ini, karena bisa diselesaikan hari ke-18. Nah, kemudian mencari lintasan kritis. Nah, lintasan kritis ini adalah lintasan yang bergerak dari ujung sampai ke ujung, gitu ya, di mana tidak ada waktu jeda kegiatan itu. Gimana untuk menengarai kegiatan kritis ini? Ini syaratnya, gampangnya begini, antara kegiatan awal, ini waktu awal dan waktu akhir mesti sama. Saudara lihat ini 18, 18, ini sama, 12, 12, tapi ini tidak sama. Ini sama, jadi yang tidak sama tidak mungkin jadi kegiatan kritis. Kalau gitu mana kegiatan kritis? Ini 18, 18, ini 12, 12, berarti J ini kritis. Karena kegiatan 6-nya ini 12, 12 sama, dan 18, 18 sama. Apakah F ini adalah kegiatan kritis? Tidak, karena ini 12, 12, tapi ini 96. Apakah G ini kegiatan kritis? Jawabannya ya, karena ini 66, ini 66, ini 12, 12. Apakah ini kritis? Tidak, karena ini 10, 4.
Mana yang kritis kalau begitu? Yang kritis adalah A, C, G, C. Ya, ini adalah kegiatan kritis. Ini kalau saudara tambahkan jumlah kegiatan yang kritis ini sama dengan 18. 2 tambah 4, 6, 12, 15. Baik. Ada yang ditanyakan? Nah, nanti kegiatan kritis ini adalah kegiatan yang seyogianya mendapatkan perhatian lebih. Karena apa? Karena kalau kegiatan kritis ini waktunya terlambat 1 unit, maka penyelesaian proyek ini akan terlambat 1 unit. Jadi kalau A ini misalnya tadinya 2, kemudian berubah menjadi 3, ini nanti jadi 19. Tetapi tidak sebagaimana kegiatan yang di sini. Jadi kalau kegiatan yang di sini, misalnya B ini yang waktunya 3 hari, berubah menjadi 4 hari, tidak apa-apa. Ya, tidak jadi soal. Nah, sehingga kegiatan kritis ini adalah kegiatan yang mesti diperhatikan di proyek. Jangan sampai ini terlambat. Ya, kalau di sini terlambat, maka proyek akan terlambat. Tetapi kalau di sini terlambat, atau di sini terlambat, sampai batas-batas tertentu dengan sendirinya, di sini terlambat, tidak jadi masalah. Nah, sehingga kita perlu tahu yang namanya lintasan kritis. Baik, bagaimana menengarai lintasan kritis? Ini adalah earlier start ini, ES dan LC-nya ini sama. Ini ES, ini LC. Earlier start, latest completion sama. Dan hati-hati karena kadang-kadang kita bisa salah. Dan 18 dikurangi 6 itu sama dengan ini 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Karena bisa saja, saudara bisa saja, ini misalnya saja, saya coba-coba saja, ini misalnya begini saudara, ini 55, gitu ya, ini 55. Kalau saudara lihat ini 55 dan 18 ini kan kritis kelihatannya, karena sama. Tetapi apakah 18 dikurangi 3 sama dengan 5? Nah kalau tidak, berarti ini bukan kritis. Walaupun ini sama. Ya, jadi syaratnya ini. Ini early start ini sama dengan untuk yang C, early start I sama dengan latest completion C, dan kalau ini dikurangi ini sama dengan DIC. DIC adalah waktunya ini. Ini dikurangi ini sama dengan ini. Ini dikurangi ini sama dengan ini. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, begitu kita mendapatkan lintasan kritis, ya. Nah, kalau sudah dapat lintasan kritis, kemudian diapakan? Nah, ini yang jadi soal, saudara, bahwa lintasan kritis ini waktunya kalau saudara tambah, dia menjadi makin lama, kalau saudara kurangi, dia menjadi makin singkat. Nah, tetapi lintasan kritis ini tidak bisa, maksudnya harus sangat diperhatikan. Nah, kalau lintasan kritis ini terkait dengan buruh, ada resources, maka resources yang ada di sini ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, resources yang ada di sini, misalnya kegiatan B itu bisa diatur, saudara. Bisa diatur sehingga ada keseimbangan. Ya. Saya tunjukkan gambarnya. Ini kalau saudara punya kegiatan seperti ini ya. Ini kalau saudara buat lingo, fungsi lingo, saudara masukkan begini, saudara minimalkan K. K ini apa? Coba siapa yang bisa menduga? Siapa yang bisa menduga? Minimalkan K. Kemudian A plus 2B ini maksudnya apa? 2B didahului A kan gitu ya, seperti mirip dengan line balancing kemarin saudara. Ini kalau saya buat program RO, saya bisa dapatkan gini. K ini apa kira-kira saudara? Siapa bisa menduga? Kalau saudara tidak bisa, saya juga tidak heran saudara ya, karena terlalu tidak jelas. Tapi siapa tahu, coba. Mungkin yang 7, Pak. Apa? Yang 7. Apa? Ini tadi K ini kira-kira apa? Yang saya ingin minimalkan ini loh. Seperti mirip dengan line balancing kemarin. Mana ada? Tidak ada K kan di sini. Ada yang bisa menduga, saudara? Yang 7, Pak. 7, Pak. Dari 7 ini, betul baik.
Jadi dari 7 di sini seolah-olah ada kegiatan, seolah-olah. Nah, ini namanya K. Nah, saya ingin kenapa? K-nya ini yang paling minimal. Artinya kalau K-nya ini paling minimal, dia paling singkat, saya akan mendapatkan waktu yang paling singkat dengan sendirinya. Kemudian saudara punya ini, saudara punya hubungan-hubungan ini. A plus 2 lebih kecil dari B, ini karena B didahului A. Artinya kalau A dikerjakan, A ini apa ini? A, C, D ini adalah waktu mulainya, saudara. Waktu memulainya ini. Kalau saudara memulainya itu adalah waktu ke-1, berarti A ini nanti selesainya 3, B hanya bisa dikerjakan adalah pada waktu ke-3. Sehingga ini constraint ini menunjukkan hubungan keterkaitan. Saudara lihat ketika saya berbicara dengan K, saudara lihat K diikuti apa saudara? Ada E, ini kan ada 3. Sehingga ketika saya meminimalkan, saya tidak bisa meminimalkan yang I atau J atau E. Karena saat sekarang saya belum tahu. Sehingga saya tambahkan ini buatan lah, K. Bagaimana hubungan K dengan E dengan J? Ini saya tunjukkan ini. Kalau dengan E, ini hubungannya E dengan K. Betul saudara ya? Ini maksudnya apa? E mendahului K. Kemudian yang ini adalah I mendahului K. Saudara lihat ini ya? Iya Pak. Iya, Pak. Baik, J mendahului K. Begitu. Nah, ini kalau saudara kerjakan, nanti saudara dapat seperti ini, saudara. Sama dengan trial and error kita tadi ini, hitungan kita ini. Nah, tetapi kalau saudara punya program yang besar, itu ya, membuat model RO seperti ini, saya kira layak. Beberapa mahasiswa saya sering membuat tugas akhir, saudara. Jadi ya bukan di teknik mesin, yang lain dia sering membuat tugas akhir dalam proyek begini, yang ini besar sekali, saudara. Ya banyak ratusan kegiatannya, kemudian dia buat program. Nah, tetapi nanti programnya itu tidak diikuti dengan, tidak hanya berhenti di sini. Ya, setelah dapat ini saudara perhatikan, ini cuma melihat hasil. Minimalkan K ini 18 K-nya. Jadi K ini hari ke-18 harus berangkat, artinya penyelesaiannya. Sementara hari berangkatnya A dan B semua ada di sini, saudara lihat. J12 ini. Ini apa ini? E hari ke-6, saudara lihat. G hari ke-6 juga. Mana G? Ini G, saudara lihat hari ke-6. Ini. Seperti itu. Nah, nanti ini bisa dilanjutkan, saudara. Nah, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan, tetapi sebagai sebagai informasi, harapan saya begini, mungkin saat sekarang saudara tidak mengenal dengan baik, tetapi nanti pada suatu saat ketika saudara bekerja di industri dan saudara butuh, saudara bisa tahu bahwa teknik ini ada, gitu ya. Teknik ini ada. Nah, ini kalau sudah ada kaitannya dengan ini, saudara, ada kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja. Ini yang bagus. Saya kira yang bagus ini yang namanya resource leveling ini. Ya. Dalam pengalaman saya melihat walaupun di dalam kuliah manajemen proyek seperti yang diberikan di teknik sipil dan sebagainya, itu yang resource leveling ini seringkali tidak disinggung, saudara. Karena ini resource leveling ini melibatkan teknik RO. Karena kalau ini dikerjakan dengan biasa secara manual, tidak akan bisa dikerjakan. Ya. Ini apa ini, saudara? Ini ada kebutuhan tenaga kerjanya untuk A dan tadi yang di depan ini tadi, saudara, A, B, C, dan ada kebutuhan tenaga kerja. Nah, kemudian ini yang kritis adalah A, C, G ini. Kritis sudah tidak bisa tetapi ada kegiatan yang tidak kritis. Misalnya kegiatan E ini ya. Kegiatan E ini kalau saudara lihat di soal ini, E ini bisa dimulai hari ke-6. Tetapi waktunya cuma 4. Waktunya cuma 4. Sehingga kalau dia dimulai hari ke-6, itu cuma butuh 10. Padahal ini dia boleh sampai hari ke-18. Nah, sehingga kalau saya gambarkan seperti ini, saudara. Ini ada E, dia mulai hari ke-6, selesai hari ke-18. Tapi waktunya sendiri cuma 4. Kegiatan B bisa dimulai hari kedua, selesai hari ke-9, tapi waktunya sendiri cuma 3. Nah, kegiatan A, C, G, dan J ini adalah kritis, tidak bisa diubah. Nah, saya bisa mengubah-ubah ini, saudara. Sehingga kalau saya punya buruh, di mana saya letakkan A ini tidak ada yang bersamaan dengan A. Kemudian C
ini saya bisa melakukan C ini perlu 4 hari, B ini di mana? Butuh 3 hari ini di mana? Apakah hari ketiga, hari keempat, hari kelima, 5, 6, 7, pokoknya saya bebas melakukan itu di sini. Karena dia punya waktu yang mengambang, istilahnya begitu. Ya, seperti ini. Jadi kalau kegiatan E butuh waktunya berapa? 4 hari. Itu dikerjakan di mana, saudara? Hari ke-12, 13, 14, 15. Boleh, pokoknya 4 hari. Nah, kalau saya bisa mengatur waktunya itu, maka saya bisa membuat kebutuhan sumber dayanya lebih apa ya? Lebih rata. Makanya namanya leveling. Nah, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, saudara, tapi saya beri saudara gambaran saja, ya, gambaran saja bagaimana mengerjakan seperti ini. Ini kalau saya kerjakan biasa, ini membuat programnya, saya tidak bisa jelaskan karena kita tidak punya waktu nanti terlalu lama. Tapi hasilnya nanti kalau saudara, ini programnya, kalau saudara gambar, ini program lengkap, saudara punya gambaran begini. Ini apa ini? Kebutuhan tenaga kerja. Saudara lihat naik turun seperti ini, itu ya, naik turun. Nah, kemudian bisa saya ubah menjadi begini. Ini juga masih naik turun. Artinya apa? Kalau yang pertama, ini semua kegiatan yang mengambang ini saya kerjakan sejak awal. Jadi B ini pokoknya 3 hari saya kerjakan mulai dari sini. Ketika saya punya kesempatan untuk mengerjakan, segera saya kerjakan. Atau kalau saya tidak punya pekerjaan, pekerjaan yang mengambang ini saya kerjakan belakangan. Ya. Untuk menata ini tanpa membuat program ini sangat sulit, saudara. Bahkan saya kira tidak mungkin bisa dikerjakan. Karena apa, saudara? Saudara lihat ini ya. Saudara lihat E ini berapa waktu yang dialokasikan untuk E? 18 dikurangi 6 ada 12. Ya, ada 12. Kemudian waktu yang dibutuhkan berapa? 4. Kalau gitu ada berapa cara saya untuk mengalokasikan E ini? Ada berapa cara? Siapa mau coba jawab? Mestinya saudara tahu. Ini ya, saudara lihat. Ini E waktunya 4, tetapi waktu yang dialokasikan itu mulai dari 6 sampai 18. Ada 12 hari. Tetapi butuhnya cuma 4 hari. Jadi E ini bisa dimulai hari 1, 2, 3, 4, boleh 4, 5, 6, 7. Pokoknya waktunya yang disediakan 12 hari. Tapi butuhnya cuma 4 hari. Ada berapa cara, saudara, saya untuk mengatur waktu E ini? Siapa punya jawaban? Siapa mencoba? Yosua, silakan. Mungkin 12 hari, Pak, karena bisa dimulai misalnya di hari ke-6, kemudian di hari 7 atau 8 dan selanjutnya gitu. Oh, bukan itu. Pertanyaannya begini, sebentar. Pertanyaannya begini. Saya kan punya ini, Joshua, saya kan punya 12 hari ini kan. Ya. Ya, Pak. Saya mintanya 4 hari. 4 hari itu saya letakkan di mana? 4 hari itu kan bisa begini, 1 hari di sini, 1 hari di sini. Paham, saudara? 1 hari di sini, 1 hari di sini. Ini 4 hari. Nah, kalau saya punya 12 waktu yang disediakan, saya butuh 4 hari. Saya punya berapa cara ini untuk menata waktu ini? Berapa cara? 12 kali 11 kali. Mungkin kombinasi 12-4. Baik, saudara. Kombinasi 12-4. Bayangkan, saudara ya. Kombinasi 12-4 itu saya hitungkan sebentar. Tapi ini masih belum apa-apa, saudara. Kalau kombinasi 12-4, kalau hitungan saya ini 495. 4. Ya, 495 cara. Tapi jangan lupa, jadi saudara harus meneliti 495 cara, saudara. Kalau gini, sebanyak 495. Tetapi yang di sini kan juga ada, juga ada pilihan. E ini pilihannya berapa? Butuh 3, padahal yang disediakan 14. Berarti kombinasi 14-3. Nah, kalau ada E, ada I dan E, ini kombinasi 12-4, kombinasi 14-3, cara keseluruhannya berapa? Dikalikan, saudara. Ya, saya buat gampang-gampangan, misalnya ini satu caranya 500, kemudian yang satu lagi caranya 500. Berapa kemungkinan, saudara? Berapa cara yang saudara punya? 250.000. 150.000 cara, saudara, untuk mengatur. Siapa bisa melakukan itu, saudara? Bisa kita melakukan itu? Loh, gimana kalau proyeknya ini ada 1.000, ada. Nah, tetapi kalau saudara gunakan RO, saudara bisa. Ya, nanti perhatikan. Kalau saya punya
ini saya atur di depan, gambarnya jadi begini, saudara. Naik turun. Kalau di belakang, maksudnya saya lambatkan, gambarnya naik turun. Nah, kalau saya buat program, gambarnya gini, saudara. Kan jauh, saudara, bandingkan dengan ini, naik turunnya. Nah, kalau naik turun ini artinya apa? Buruhnya hari pertama, saudara butuh 3. Hari kedua butuh 3. Hari ketiga, saudara butuh 11. Ini naik turun. Nah, ini kondisi buruh karyawan yang seperti ini biar tidak hanya karyawan, bisa juga alat berat, gitu ya, kebutuhan alat berat. Kita tidak senang kalau ini fluktuatif begini, tidak senang. Kita yang senang, ini juga tidak senang, saudara. Nah, ini lebih bagus. Gimana saya dapat ini, saudara? Dengan buat model itu. Jadi soalnya adalah seperti ini soalnya tadi, soal depannya tadi seperti ini. Kemudian ini dicari, ini kebutuhan buruh, kemudian dibuat model seperti ini, saudara. Ini modelnya, kemudian saudara gambarkan, ini yang kalau di depan, ini yang di depan, artinya di depan itu maksudnya pekerjaannya dikerjakan sedini mungkin, ini seakhir mungkin untuk pekerjaan yang bisa ditunda. Nah, ini saya menggunakan software, menggunakan permodelan. Nggak ada, softwarenya Lingo seperti biasa, tapi modelnya saudara yang buat. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa kuliah-kuliah manajemen proyek, apakah diberikan di sekolah-sekolah ekonomi atau sekolah-sekolah teknik, biasanya tidak menyentuh ini, saudara. Ya, dicoba-coba saja. Caranya itu dicoba-coba. Tetapi seperti yang kita lihat ini bahwa untuk mencoba-coba ini tidak mudah, saudara. Saudara bisa punya, nggak tahu saya, 10 pangkat 30 gitu mungkin kemungkinannya. Jadi tidak mudah. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum? Baik, berarti kita ketemu lagi kapan, saudara? Selasa, Pak. Hari Selasa jam 10, saudara siapkan baik-baik. Jadi materinya adalah terkait dengan time study, kemudian work sampling, gitu ya. Kemudian line balancing, begitu. Baik, untuk terakhir kali ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik, Makasih, Pak. sama-sama. Ya. Makasih, Pak. Baik, kita ketemu Ya, atau Pak. tidak ini setelah ini semester ini? Masih belum tahu ya. Semoga tidak, Pak. Kelihatan. Bukan maksud saya, bisa tatap muka enggak? Masih kurang tahu, Pak. Ya kelihatannya mungkin masih belum, saudara. Tampaknya begitu. Ya semoga lah. Jadi bisa, bisa kuliah di kelas lah. Sehingga kita bisa lebih jelas. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Wabarakatuh.